Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Sehat-sehat semua pastinya ya adik-adik. Sekarang adik-adik sudah siap ibadah ya? Iya, adik-adik pasti sudah siapkan Alkitab juga ya. Nah, sekarang kita nyanyi dulu ya Kak ya. Ayo Kak, ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pagi ini Tuhan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah kami Tuhan. Kiranya Kau selalu sertai Tuhan, sehingga semua boleh hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Loh, Kak Josephine kenapa kok mukanya cemberut? Iya Kak, aku lagi kesel banget deh. Rasanya nggak baik banget deh Kak. Kenapa emangnya? Itu Kak, kemarin bosku marah-marah. Padahal bukan salah aku loh Kak. Biasa itu. Tapi Kak, kemarin itu aku pulang dari kantor. Ada motor ugal-ugalan. Terus nyerempet mobilku. Baret deh mobilku Kak. Terus pas aku sampai rumah, HP-ku jatuh Kak. Pecah Kak. Aduh, pecah deh Kak. Lihat Kak. Apa ini tempernya aja yang pecah. Nanti bisa diganti nih. Iya, tapi aku tuh ngerasa kemarin kayaknya hari buruk deh Kak. Hari buruk deh Kak. Gak boleh gitu, gak ada hari yang buruk. Semua hari itu diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan itu selalu baik. Allah itu selalu baik kepada kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Oh gitu ya Kak ya. Ya udah Kak. Kak, kalau gitu kita nyanyi yuk Kak, yuk. Lagunya seperti yang Kakak bilang tadi, Allah itu baik. Oke, kita nyanyi lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan.
Allah itu selalu baik sama kita, walaupun kita mengalami hal-hal yang buruk, masalah-masalah. Kalau aku pikir-pikir, tadi Kak Todo benar juga ya. Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Pasti kita akan ditolong Tuhan dalam keadaan apapun. Nah, gitu dong Kak. Jadi sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ellen. Adik-adik sudah baca ya firman Tuhan untuk hari ini? Ya, adik-adik sudah baca ya. Kita mau belajar dari Ayub. Nah, tema minggu ini adalah Allah itu baik. Kita mau belajar dari Ayub mengenai penderitaannya yang sangat berat. Ayub belajar hanya untuk mempercayai kebaikan dan penyediaan Allah saja. Nah, yuk Kak, adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi, God is so good. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. I love Him so, I love Him so, I love Him so, He's so good to me. I praise His name, I praise His name, I praise His name, He's so good to me. Salam adik-adik, Kak Ellen senang banget bisa menyapa adik-adik semua. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan minggu ini? Siap Kak. Siap Kak. Sip. Adik-adik, cerita firman Tuhan minggu ini diambil dari kitab Ayub, pasal yang pertama, ayat 1 sampai pasal 3 ayat 26, dilanjut dengan Ayub pasal 27, Ayub pasal 38 sampai pasal yang ke-42. Tema kita minggu ini adalah Allah selalu baik. Adik-adik tentunya sudah membaca ya bahan cerita kita minggu ini. Iya, cerita kita minggu ini menceritakan tentang kehidupan Ayub. Ayub seorang yang saleh, jujur, hidup benar di hadapan Tuhan, harus mengalami banyak penderitaan di dalam kehidupannya. Mengapa Ayub harus mengalami penderitaan ini adik-adik? Apakah Ayub harus menanggung semuanya sendiri? Adik-adik, sebelum kakak mulai bercerita, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau tertib dan menyimak dengan baik. Berkati Kak Ellen yang akan menyampaikannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Sungguh mengenaskan ya kehidupan Bapak Ayub. Kemalangan demi kemalangan menimpa dirinya. Apakah musibah atau kemalangan yang Ayub alami itu berasal dari Tuhan? Beberapa dari kita tentunya pernah mengalami hal buruk ya adik-adik. Contohnya nih, adik-adik udah belajar sebaik mungkin, tapi kok nilai di rapot segitu-gitu aja. Atau adik-adik mengalami bullying, perundungan dari teman-teman, dan sebagainya. Apakah hal buruk yang adik-adik alami itu berasal dari Tuhan? Sebelum adik-adik menjawab pertanyaan kakak mau ajak adik-adik untuk melihat kehidupan Ayub. Ayub ini seorang yang jujur, saleh, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ia menerima banyak berkat karunia dari Tuhan. Dia memiliki ribuan ternak, budak-budak yang banyak, anak-anak, tubuh yang sehat. Namun itu semua hilang dalam sekejap.
Ternak-ternaknya dirampas, budak-budaknya mati, anak-anaknya mati, bahkan tubuhnya mengalami sakit penyakit. Barah busuk menyerang dirinya, menggerogoti dirinya dari telapak kaki hingga ke kepalanya. Di saat Ayub menghadapi masalah-masalah ini, istri Ayub heran dan marah kepada ketekunan Ayub. Mengapa Ayub masih menyembah Tuhan? Istrinya menganggap bahwa semua masalah yang menimpa Ayub itu berasal dari Tuhan. Demikian juga dengan ketiga teman Ayub. Ketiga teman Ayub ini semula datang untuk menghibur Ayub. Tapi mereka malah menuduh Ayub. Menuduh Ayub dan anak-anaknya telah melakukan dosa atau kesalahan kepada Tuhan, sehingga Tuhan menimpakan semua ini kepada Ayub. Kasihannya Bapak Ayub. Sama halnya seperti kita adik-adik. Bayangkan saja di saat kita lagi down, lagi menghadapi banyak masalah, orang-orang di sekitar kita bukannya menghibur kita, tapi mereka malah menuduh, menghakimi kita, menganggap bahwa apa yang telah menimpa kita itu pantas kita terima. Ayub tidak bisa menerima ucapan istrinya. Ia katakan bahwa mereka telah menerima begitu banyak berkat dari Tuhan. Mengapa saat menerima kemalangan ini, kita harus meresponnya dengan marah dan mengutuki Tuhan? Ayub juga membantah tuduhan ketiga temannya itu. Ia katakan bahwa ia telah hidup benar di hadapan Tuhan. Dan perdebatan demi perdebatan pun terjadi di antara mereka. Ketiga temannya itu meminta Ayub untuk bertobat, agar Tuhan memulihkan Ayub. Bertobat? Memangnya kesalahan atau dosa apa yang telah Ayub perbuat? Adik-adik, pada masa Ayub, bahkan pada masa sekarang, beberapa orang menganggap bahwa orang-orang yang hidupnya tidak berkenan dengan Tuhan itu akan memperoleh hidup yang susah, akan menghadapi sakit penyakit. Sedangkan orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, ia memiliki tubuh yang sehat dan hidup makmur. Penyakit tersebut semakin menggerogoti Ayub. Ia telah sampai pada puncak keputusasaannya. Ia merasa bahwa Tuhan telah berlaku tidak adil kepadanya. Ia berkeyakinan bahwa ia sudah menjalani hidup jujur. Ia selalu memegang kebenaran. Tetapi mengapa Tuhan membiarkan kemalangan ini menimpa Ayub? Sama halnya seperti kita adik-adik. Saat kita di posisi Ayub, menghadapi masalah, kita merasa putus asa, terbersit di hati kita berkata, Tuhan, mengapa harus aku? Mengapa aku harus menghadapi semua ini? Tuhan tuh gak adil sama aku. Elihu marah terhadap Ayub. Ia tidak setuju dengan pemikiran Ayub, karena Ayub menganggap dirinya lebih benar dari Allah. Elihu juga menegur ketiga teman Ayub, karena ketiga teman Ayub itu mempersalahkan Ayub. Nah adik-adik, adalah orang seperti Elihu ini dalam kehidupan kita, yang pada saat kita mulai mempertanyakan ketidakadilan Tuhan, mereka mengingatkan kita. Mereka hadir dan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu maha adil. Tuhan memiliki caranya atas hidup kita. Tapi Ayub tetap mempertanyakan dan menuntut Tuhan datang dan menjawab secara pribadi. Tuhan datang dalam badai, dan ia tidak langsung menjawab pertanyaan Ayub. Tuhan menunjukkan kuasa dan kebesarannya. Ia menciptakan segala sesuatu dengan detail, dan ia memahami setiap hal yang terjadi di bumi ini yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Tuhan mengajari Ayub untuk rendah hati dan belajar mempercayai kebaikan dan penyediaannya saja, sehingga Ayub dapat hidup dalam damai sejahtera dan takut akan Tuhan.
Ayub menyesali tuduhannya yang mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Ia kemudian mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Tuhan memulihkan keadaan Ayub dengan melipat gandakan segala kepunyaannya dahulu. Adik-adik, demikian kisah Ayub. Seorang yang jujur, saleh, yang memperoleh begitu banyak berkat karunia dari Tuhan, sampai dia menghadapi banyak pergumulan di dalam hidupnya yang menyebabkan ia mempertanyakan ketidakadilan Tuhan. Ia menuntut Tuhan untuk datang dan menjawab secara pribadi, dan Tuhan pun menjawab dengan caranya. Ayub kemudian menyesali perbuatannya, menyesali tuduhannya kepada Tuhan. Ia mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan, dan Tuhan memulihkan Ayub. Adik-adik, kembali ke pertanyaan kakak di awal tadi. Apakah hal-hal buruk yang menimpa adik-adik itu berasal dari Tuhan? Adik-adik, sama halnya dengan Ayub, kita tidak pernah luput dari pengawasan dan pemeliharaan Tuhan. Walaupun dengan seizin Tuhan, iblis berusaha menggoyahkan iman kita dengan menimpakan segala macam masalah kepada kita. Tuhan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Sekalipun itu, di saat kita menderita, Ia tetap memelihara kita. Jadi adik-adik, di saat adik-adik merasa sedih, merasa putus asa, berdoalah kepada Tuhan. Minta kepadanya iman percaya atas kebaikan dan kuasanya. Karena apa adik-adik? Karena Allah selalu baik. Ya, karena Allah selalu baik. Amin. Adik-adik, untuk ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Adik-adik, aktivitas kita hari ini kita main quiz yuk. Kakak punya 4 pertanyaan. Adik-adik lihat di sini ya. Nah, yuk siap-siap adik-adik. Kita mulai ya. Pertanyaan pertama, siapakah nama sahabat-sahabat Ayub? A. Musa, Harun, dan Miriam. B. Sadrak, Mesak, dan Abednego. C. Bildad dan Zofar. D. Joshua dan Kaleb. Ayo, apa jawabannya adik-adik? Nah, jawabannya adalah Bildad dan Zofar. Sekarang kita pertanyaan kedua ya. Jadi lihat sini. Berapa lamakah Ayub hidup setelah Tuhan memberkati dia 2 kali lipat? A. 140 tahun. B. 170 tahun. C. 150 tahun. D. 160 tahun. Apa jawabannya adik-adik? Ya, jawabannya adalah A. 140 tahun. Nah, sekarang kita pertanyaan ketiga ya adik-adik. Di daerah manakah Ayub tinggal? A. Kanaan. B. Tanah Uz. C. Midian. Dan D. Mesir. Ayo jawabannya apa adik-adik? Ya, jawabannya adalah Tanah Uz. Pertanyaan terakhir ya adik-adik. Berapa kali lipatkah Tuhan mengembalikan kekayaan Ayub? A.
5 kali lipat, B 4 kali lipat, C 2 kali lipat, dan D 3 kali lipat. Jawabannya apa adik-adik? Ya, 2 kali lipat. Terima kasih adik-adik. Bye. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong mama dan papa ya untuk mentransfer persembahan ke rekening ini. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi Betapa Hatiku. Yuk Kak Todo. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Juga untuk saat ini ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini. Kiranya dapat berguna ya Tuhan untuk pelayanan di gereja kami, GKI Kota Wisata. Dan Tuhan berkati ya Tuhan tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah di akhir ibadah. Adik-adik tetap ingat-ingat ya firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum kita tutup ibadah, kakak ingin menyampaikan fokus pelajaran kita hari ini. Mengetahui bahwa Allah itu selalu baik. Dan memohon kepada Allah iman untuk percaya pada kebaikan dan kuasanya pada saat kita susah. Oke adik-adik, ingat-ingat ya firman Tuhan hari ini. Nah, kita mau bernyanyi lagu penutup ibadah. Yuk kita berdiri ya, kita bernyanyi bersama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami boleh mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dan menerima berkat-Mu ya Tuhan melalui firman-Mu yang menguatkan kami, menopang kami dalam menghadapi setiap masalah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau mempercayai kebaikan dan penyediaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menutup doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu